Analisis komprehensif Permenpan B No. 221 Tahun 2024. Transformasi supervisi pendidikan, penghapusan jabatan pengawas sekolah. Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 menandai langkah strategis dalam reformasi birokrasi di sektor pendidikan. Regulasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas supervisi pendidikan dengan mengatur ulang struktur jabatan fungsional, khususnya melalui penghapusan jabatan pengawas sekolah. Posisi ini yang selama ini berperan sentral dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan, kini digantikan oleh jabatan guru pendamping satuan pendidikan. Reformasi ini menimbulkan berbagai respons dari pemangku kepentingan, mengingat peran krusial pengawas sekolah dalam pembinaan dan pengawasan mutu pendidikan. Artikel ini akan mengeksplorasi latar belakang, isi utama, dampak, serta implikasi perubahan ini dengan fokus pada kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Esensi dan perubahan utama dalam Permenpan RB No. 21 Tahun 2024. Penghapusan jabatan pengawas sekolah. Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 menghapus jabatan pengawas sekolah dan menggantinya dengan guru pendamping satuan pendidikan. Perubahan ini bertujuan menyederhanakan struktur supervisi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kualitas pembinaan di tingkat satuan pendidikan. Guru pendamping diharapkan melaksanakan pembinaan yang lebih terfokus pada pengembangan kapasitas guru di satuan pendidikan tertentu, memberikan pendampingan intensif terhadap implementasi kurikulum dan kebijakan pendidikan, mengawasi secara langsung proses pembelajaran dan manajemen di sekolah untuk memastikan mutu pendidikan. Skema pengangkatan guru pendamping. Regulasi ini menetapkan 3 jalur utama untuk pengangkatan guru pendamping. 1. Pengangkatan langsung bagi tenaga profesional dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu. 2. In passing, penyesuaian jabatan untuk tenaga yang memiliki pengalaman relevan. 3. Alih jabatan, mengalihkan tenaga fungsional dari jabatan lain, termasuk pengawas sekolah. Alasan rasional penghapusan jabatan pengawas sekolah. Keputusan ini didasarkan pada 3 argumen utama. 1. Efisiensi struktural, penyederhanaan jabatan untuk mengurangi hambatan administratif. 2. Optimalisasi pembinaan, pendekatan berbasis satuan pendidikan dianggap lebih efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. 3. Eliminasi duplikasi fungsi, menghindari tumpang tindih peran antara pengawas sekolah dan fungsi pengawasan lainnya di sektor pendidikan. Dampak kebijakan kritis. Potensi dampak positif, pendekatan supervisi yang lebih dekat. Guru pendamping dapat menjalin hubungan kerja yang lebih erat dengan guru dan kepala sekolah, sehingga pembinaan menjadi lebih kontekstual. Dengan pendekatan yang lebih dekat ini, diharapkan guru pendamping dapat memberikan solusi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik di satuan pendidikan, dan tidak hanya berdasarkan kebijakan yang lebih umum. Peningkatan fokus pada kebutuhan lokal. Supervisi berbasis satuan pendidikan memungkinkan solusi yang lebih spesifik terhadap permasalahan di lapangan. Hal ini dapat mempercepat pemecahan masalah yang sering terjadi di sekolah, yang terkadang terabaikan karena supervisi yang tidak terlalu terfokus pada konteks lokal. Efisiensi operasional. Penyederhanaan struktur jabatan mengurangi beban birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan menghilangkan jabatan pengawas sekolah, proses komunikasi dan pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat karena alur birokrasi yang lebih sederhana. Potensi dampak negatif. Kompleksitas transisi. Perubahan peran dan pengalihan jabatan dapat menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama terkait distribusi tanggung jawab. Tanpa persiapan yang matang, guru dan kepala sekolah mungkin merasa kebingungan dalam menyesuaikan diri dengan peran baru yang diemban oleh guru pendamping. Risiko kehilangan kapasitas ahli. Penghapusan jabatan pengawas sekolah dapat menyebabkan hilangnya tenaga profesional berpengalaman tanpa alih fungsi yang memadai. Banyak pengawas sekolah yang memiliki keahlian khusus dalam hal evaluasi dan pembinaan, yang bisa saja tidak langsung teralihkan kepada guru pendamping, sehingga dapat menyebabkan kehilangan kualitas pembinaan di lapangan. Ketidakpastian dalam implementasi. Perbedaan mendasar antara fungsi pengawas sekolah dan guru pendamping memerlukan panduan yang jelas agar tidak terjadi miskomunikasi. Tanpa adanya pedoman operasional yang jelas, implementasi kebijakan ini berisiko tidak efektif, bahkan dapat menambah kebingungannya bagi pihak yang terlibat.
Rekontekstualisasi peran sebelum dan sesudah reformasi, peran historis pengawas sekolah. Sebelum dihapus, pengawas sekolah memiliki peran strategis sebagai supervisor, memberikan panduan kepada guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Sebagai orang yang memiliki pengalaman dan otoritas, pengawas sekolah memberikan arahan yang penting dalam memastikan kebijakan diterapkan dengan baik. Melakukan penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Pengawas sekolah bertugas untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sekolah, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Fasilibatani satuan pendidikan dengan dinas pendidikan terkait kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pengawas sekolah juga berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dengan pihak terkait, termasuk dalam hal pelatihan dan pengembangan profesi. Transformasi ke peran guru pendamping. Dengan regulasi baru, fungsi-fungsi di atas diambil alih oleh guru pendamping dengan pendekatan yang lebih spesifik. Guru pendamping diharapkan membina hubungan kerja yang kolaboratif dengan tenaga pendidik dan kepala sekolah. Fokus utamanya adalah menciptakan kerjasama yang sinergis dalam proses pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap satuan pendidikan, dan memberikan solusi berbasis bukti. Dibandingkan dengan pengawas sekolah yang lebih fokus pada evaluasi umum, guru pendamping akan lebih fokus pada permasalahan spesifik yang dihadapi oleh tiap satuan pendidikan dan memberikan solusi yang lebih relevan. Mendorong inovasi pembelajaran melalui pendampingan teknis dalam implementasi kurikulum. Guru pendamping diharapkan memiliki peran lebih aktif dalam mengidentifikasi metode-metode pembelajaran baru yang dapat diimplementasikan secara efektif di masing-masing sekolah. Namun, efektivitas peran baru ini sangat bergantung pada pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan kesiapan individu yang menjalankannya. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, transisi peran ini dapat menjadi tidak efektif dan bahkan mengganggu jalannya proses pembelajaran di sekolah. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024 membawa perubahan fundamental dengan menggantikan jabatan pengawas sekolah menjadi guru pendamping satuan pendidikan. Reformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efektivitas supervisi di tingkat satuan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan perhatian khusus agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau kendala operasional yang dapat mengganggu jalannya proses pendidikan. Rekomendasi 1. Sosialisasi dan komunikasi intensif. Pemerintah harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami perubahan ini secara komprehensif. Proses sosialisasi yang jelas dan menyeluruh akan mengurangi risiko kebingungannya para tenaga pendidik terkait perubahan ini. 2. Pengembangan kapasitas, pelatihan khusus harus diberikan kepada guru pendamping untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam supervisi dan pembinaan. Hal ini penting agar guru pendamping dapat menjalankan peran baru mereka dengan baik dan efektif. 3. Monitoring dan evaluasi. Kebijakan ini perlu diawasi secara ketat untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun tantangan yang muncul selama implementasi. Monitoring yang sistematis akan membantu pemerintah untuk mengevaluasi dampak dari perubahan kebijakan ini. Dukungan transisi. Perlu ada mekanisme pendukung untuk memitigasi dampak negatif dari penghapusan jabatan pengawas sekolah, termasuk pemetaan ulang peran tenaga ahli. Dukungan ini akan memastikan bahwa transisi peran dapat berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan berarti. Dengan penerapan yang tepat, transformasi ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan hanya akan tercapai jika setiap perubahan kebijakan didukung oleh perencanaan yang matang dan implementasi yang konsisten. Pengawas sekolah. 1. Pengawasan luas. Pengawas memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi beberapa sekolah sekaligus, sehingga memberikan dampak yang lebih luas. 2. Peningkatan kualitas sekolah. Mereka fokus pada pengawasan administrasi, kurikulum, dan manajemen sekolah. 3. Pengembangan profesional. Pengawas bertugas membimbing kepala sekolah dan guru untuk mencapai target pendidikan nasional. Kekurangan. Jarak dari proses belajar mengajar. Pengawas seringkali bekerja di tingkat makro, sehingga interaksinya dengan guru dan siswa terbatas. Kapasitas terbatas.
Satu pengawas biasanya mengawasi banyak sekolah yang dapat mengurangi efektivitas supervisi. Guru pendamping sekolah. Kelebihan dekat dengan guru dan siswa. Guru pendamping terlibat langsung dalam pembelajaran, memberikan bimbingan praktis kepada guru, dan memastikan implementasi kebijakan pendidikan. 2. Fokus pada peningkatan pembelajaran. Mereka mendampingi guru untuk meningkatkan metode pengajaran dan efektivitas pembelajaran. Adaptif dan fleksibel. Karena berinteraksi langsung, mereka dapat dengan cepat menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan sekolah. Kekurangan. Cakupan terbatas. Guru pendamping biasanya fokus pada satu atau beberapa sekolah saja, sehingga dampaknya lebih kecil dibandingkan pengawas. Ketergantungan. Guru yang terlalu bergantung pada pendamping bisa menghambat kemandirian dalam mengembangkan praktik pengajaran. Pertimbangan untuk efektivitas. Jika tujuannya peningkatan kualitas administrasi dan kebijakan pendidikan, pengawas sekolah lebih efektif karena cakupannya luas dan fokus pada manajemen sekolah secara keseluruhan. Jika tujuannya peningkatan pembelajaran di kelas, guru pendamping sekolah lebih cocok karena mereka mendukung guru secara langsung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kesimpulan, jika sumber daya memungkinkan, kombinasi keduanya adalah ideal. Pengawas dapat fokus pada supervisi dan evaluasi makro, sementara guru pendamping memberikan dampak langsung di tingkat pembelajaran. Jika harus memilih, penentuannya tergantung pada kebutuhan mendesak. Pengawas sekolah lebih efektif untuk memastikan kualitas sekolah secara keseluruhan, sedangkan guru pendamping sekolah lebih baik untuk intervensi langsung dalam proses belajar mengajar. Dengan penerapan yang tepat, transformasi ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan hanya akan tercapai apabila setiap perubahan kebijakan didukung oleh perencanaan yang matang serta implementasi yang konsisten.